Rahayu, salam jumpa buat semua sedulur Lapak Jagat. Masih bersama saya dengan Cak Gondrong, yang dimana di perjalanan Lapak Jagat kali ini saya berada di sebuah tempat yang dimana tempat ini yaitu disebut dengan Gedung Molang, yang dimana emang di tempat ini merupakan sumber mata air yang tidak pernah kering, yang secara nggak langsung tempat ini di Gedung Molang ini itu di tiap setahun sekalinya itu diadakan tradisi-tradisi budaya yang sampai sekarang masih dijalankan ya, karena mungkin tahun-tahun kemarin seperti tahunnya sekarang karena musim pandemi ya, makanya tradisi itu bukan ditiadakan, tapi ini ya diberhentikan dulu ya, biar untuk tidak ini ya mengumpulkan massa yang banyak. Jadi terdapat apa ya, peninggalan apa sih, terdapat sejarah apa aja di daerah Liliran yaitu di Kabupaten Panekan ini. Terdapat apa? Pengen lebih tahu? Ikutin aja perjalanan saya di Lapak Jagat. Selain tempat ini, itu di daerah atas juga masih ada jejak-jejak leluhur kita masa lalu. Pengen tahu seperti apa? Ayo ikutin perjalanan saya. Pemirsa, ternyata di perjalanan saya ini juga lumayan menguras tenaga, karena juga di dataran tinggi ya, dataran tinggi, dan dimana emang di lereng Gunung Lawu di daerah Panekan sendiri emang ini ya terdapat peninggalan-peninggalan masa lalu, yang dimana peninggalan-peninggalan itu hingga sampai saat ini masih bisa kita lihat, masih bisa kita kunjungi, yang dimana di tempat itu masih ada peninggalan-peninggalan. Jadi peninggalan-peninggalan itu seperti apa sih, peninggalan-peninggalan leluhur zaman dulu yang sampai sekarang masih ada. Jadi biar pemirsa semua sedulur Lapak Jagat biar nggak penasaran, ikutin terus perjalanan saya. Dan ternyata di tempat saya berhenti ini, di depan itu terlihat seperti banyaknya batu. Itu juga kelihatannya bukan batu sembarangan. Ayo lihat bersama. Ini ternyata ada beberapa tatanan batu yang menurut saya ini merupakan batuan-batuan megalitikum, batuan-batuan purbakala masa lalu, yang dimana batu ini memang tertata dan dia sebagiannya itu terpendam dalam tanah, dan ini bagian-bagian yang menjulang yang bisa kita lihat ada beberapa. Ya mungkin dulunya ini merupakan tempat-tempat yang digunakan oleh para leluhur kita, ya entah itu kita buat ini ya bertapa ataupun ini semedi. Dari sini ayo lanjut lagi, ikutin perjalanan saya. Pemirsa, dari tempat yang pertama tadi yang bawah, selain sendang tadi ya, selain sumber mata air tadi, terus perjalanan menuju ke sini, ini emang kalau di daerah tertingginya sini, ini emang daerah yang paling puncak, yang dimana daerah perbukitan ya, ini lereng Gunung Lawu, yang dimana tadi ada beberapa tumpukan batu, yang dimana di sini juga ternyata kemungkinan besar ini merupakan kompleks utama yang terlihat dengan jelas. Di sini banyaknya batuan-batuan megalitikum, batuan-batuan purbakala, yang kalau ini ya, kalau kita sedikit banyaknya mempelajari pelajaran sejarah tentang masa lalu, tentang peninggalan-peninggalan purbakala, yang dimana para leluhur kita dulu sebelum ini ya mengenal bangunan candi atau apa itu, jadi batu-batu itu
ditata sedemikian rupa yang difungsikan untuk ini ya, untuk beliau bertapa atau yang lainnya. Jadi tempat ini tempat-tempat yang disakralkan oleh masyarakat, yang dimana emang merupakan peninggalan-peninggalan leluhur-leluhur kita dulu, zaman dulu. Tempat ini orang-orang warga sekitar atau warga Panekan sini itu dikenalnya dengan Margo Suci. Jadi tempat yang mempunyai ini ya, yang mempunyai banyaknya pengetahuan tentang sejarah masa lalu, yang mempunyai nama Margo Suci. Suci berarti yang tempat yang emang dibuat orang-orang leluhur zaman dulu itu buat mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Tempat ini juga merupakan tempat bertapanya Eyang Angkling Darma atau Prabu Angkling Darma, yang dimana emang beliau juga merupakan orang-orang keturunan dari kerajaan yang dari Jawa ya, yang dimana emang saya pernah juga berkunjung itu di daerah Bojonegoro, yang dimana itu juga merupakan tempat ini ya terakhir dimana Prabu Angkling Darma itu meninggal ataupun moksa. Jadi memang banyak pengertian dari ini ya, berbagai versi. Banyak orang yang menyimpulkan hal yang sama dengan hal yang berbeda. Jadi itu di sini mungkin dulu juga ya karena emang tempat-tempat leluhur ya, jadi emang kemungkinan sebelum ini ya, sebelum Eyang Angkling Darma atau Prabu Angkling Darma itu bertapa di sini, sebelum di sini itu juga dulunya juga merupakan tempat-tempat para ini ya, entah gurunya ataupun para leluhurnya beliau. Jadi makanya tempat ini merupakan tempat yang dianggap suci dan dianggap sakral. Ya mungkin di tiap tahunnya masih diadakan ini ya, diadakan tradisi budaya yang mungkin masih berkembang. Tapi saya melihat karena tempatnya ini udah banyak rumput lagi, kemungkinan sekitar 2 tahun ini udah nggak ada tradisi, bukannya nggak ada ya, tapi kemungkinan memang diberhentikan sementara tradisi budaya itu yang masih berkembang di masyarakat ya, karena mengingat ini ya masih dalam kondisi pandemi COVID. Jadi makanya biar untuk mengurangi gerombolan secara massal seperti itu. Ya, inilah peninggalan-peninggalan yang dimana peninggalan ini bisa kita lihat bersama, yang dimana ini memang banyaknya batuan purbakala yang tertata secara sederhana, dan dimana dalam perjalanan saya ini semoga ada manfaat buat semua sedulur lampah jagat. Alangkah baiknya kita sebagai generasi penerus, kita saling bersama-sama menjaga tempat-tempat peninggalan para leluhur, ya kan, tentang budaya, tentang sejarah. Jadi nggak ada salahnya kalau kita nguri-nguri bersama. Nah dari sini jika saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf itu sebesar-besarnya. Dari sini perjalanan saya akhiri.